kita akan mempelajari tentang agrikultur bidang perikanan. Sebelumnya, Ibu mau periksa dulu capaian kalian. Coba lihat capaian DB-nya. Sudah rapi belum? Kalau udah rapi, coba lihat di sampingnya ada sampah nggak di kanannya? Tidak. Oke, alhamdulillah ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya pemimpin kelas pimpin doa, silakan.
hadir. Syifa semangat. Oke, sebelumnya semoga teman-teman yang sakit diberikan kesembuhan ya. Amin. Oke, untuk memulai pelajaran sebelumnya Ibu mau cek dulu semangat kalian. Kalau Ibu bilang tepuk 1, tepuk 2 di kanan, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5,
memproduksi barang sesuai komoditas perikanan sampai pada pengolahan dan penjualan dengan melakukan inovasi dan penggunaan teknologi. Tujuannya adalah untuk memperbesar produktivitas barang dan penjualan. Jadi biasanya ikan kita masak mentah biasa digoreng atau dipindang ya, orang kalender ini kita manfaatkan menjadi lebih manfaatnya ya. Nah, menurut instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 4 tahun 1995 tentang gerakan nasional memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan adalah semangat sikap perilaku dan kemampuan seorang dalam menangani usaha. Kegiatan yang mengarah pada upaya mencari atau menciptakan menerapkan cara kerja teknologi dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik, memperoleh keuntungan yang lebih besar. Jadi ikan yang biasanya tergolong murah ya, kalau kita olah, kita jadiin bahan pangan yang lebih manfaatnya, itu akan menguntungkan bagi kita ya. Nah, ciri-ciri entrepreneur. Seorang entrepreneur harus bisa mengamankan investasinya dari risiko kerugian, mandiri dalam berpikir tentang kemajuan usahanya, mampu berkreasi dan inovatif untuk mencari peluang pasar. Seorang entrepreneur menjalankan usaha dengan berpikir jangka panjang untuk melanggengkan usaha yang dijalankannya. Sumber daya perairan dengan komunitas perikanan yang sangat beragam menghasilkan produk perikanan yang sangat luar biasa ya. Penangkapan ikan, budidaya perikanan, penanganan, pengolahan, pengawetan, serta distribusi menciptakan peluang usaha yang sangat besar. Seorang yang mempunyai sifat dan ciri entrepreneur akan mampu menangkap peluang untuk menghasilkan keuntungan dengan mengolah sumber daya. Secara garis besar, industri perikanan sangat potensial. Distribusi bahan baku dari tempat penangkapan dan budaya ke pasar mampu mempunyai potensi lokal, nasional maupun luar negeri. Nah, sifat dan karakter entrepreneur, jadi seorang bisnis itu harus punya sifat dan karakter yang kuat di dalam dirinya. Nah, pertama seorang entrepreneur itu dapat memilih resiko atau dalam tindakannya melakukan sesuatu agar mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi dia harus memilih resiko. Yang kedua yaitu seorang entrepreneur dapat mengambil tanggung jawab pribadi dengan tidak memiliki kecenderungan untuk menyalahkan orang lain atau kegagalan atau kesalahan yang dilakukannya. Dalam berbisnis kita ada yang sukses, ada yang gagal, apalagi dalam perikanan ya. Kalau kena bakteri aja sudah semuanya gagal panen. Jadi kita harus bertanggung jawab, tidak menyalahkan alam ataupun tidak menyalahkan diri sendiri. Yang ketiga yaitu seorang entrepreneur dapat mencari umpan balik dan feedback. Jadi kita itu punya manfaatnya. Seorang bisnis jangan bisnis saja, tapi merusak usaha. Yang keempat, seorang entrepreneur dapat berusaha melakukan sesuatu dalam cara-cara yang baru dan inovatif. Jadi kita kalau usaha melihat perkembangannya, kayak misal waktu zaman COVID nih, zaman COVID kan orang tidak beraktivitas di luar kan, jadi kita menciptakan suasana yang baru yang tidak membosankan di rumah dengan cara apa? Bisa memelihara ikan hias. Nah, ikan hias itu yang menjadikan bisnis ladang bisnis untuk kita ya, agar orang tidak bosan ketika COVID. Nih, karakter wirausaha perikanan yang harus dipakai dalam mempertahankan bisnisnya yaitu pertama, tidak mudah berpuas diri meskipun sudah ya. Yang kedua, hidup hemat, cermat dan bersahaja. Yang ketiga, kerja keras, tekun dan teliti. Yang keempat, mengutamakan kepentingan pelanggan. Yang kelima, berperan pelanggan setia. Yang keenam, kita harus bertawakal kepada Allah sekali ya atas usaha yang kita lakukan. Yang selanjutnya yaitu selalu dinamis, jadi fleksibel menurut perkembangan zaman. Selanjutnya, seorang entrepreneur tidak perikanan akan menemukan sesuatu yang dapat menghasilkan uang dengan memperhatikan keadaan di sekitar. Jika melihat peluang yang dapat dijadikan wadah untuk berusaha, pasti akan segera melakukan tindakan. Kayak di Palembang ini kan banyak tuh ya ikan masih di Sungai Musi ya,
Alhamdulillah di Palembang kita sungai musuhnya melimpah sumber daya alamnya ya. Ikannya nggak susah kita ya mencari sumber bahan baku untuk buat pempek, bisa buat kemplang, bisa ya, atau produk perikanan lainnya. Nah contohnya budidaya ikan tawar kayak ikan lele, nila atau patin itu kan bisa membuat pekarangan kolam di dekat sekitar rumah kita ya, secara modern atau secara sistem biolog. Yang kedua, pengolahan hasil perikanan menjadi produksi saji kayak abon ikan lele, ya, abon ikan gabus, biasanya nugget ikan atau kuku ikan. Yang ketiga, penjualan benih ikan atau kapal secara online, ekspor hasil laut seperti udang dan rumput laut seperti di Sumsang ya, banyak mengekspor ikan-ikan yang ada di laut. Yang kelima, pembuatan aplikasi digital untuk monitoring pola ikan atau pemasaran produk perikanan. Jadi kita juga bisa membuat aplikasi agar memudahkan kita ekspor ikan ke luar negeri. Budidaya ikan konsumsi darat, payau, dan laut. Konsumsi ikan nasional untuk memenuhi kebutuhan protein masyarakat Indonesia itu sangat besar ya. Jadi setiap rumah itu pasti ada yang suka makan lele kan. Jadi potensi usahanya itu besar mas. Kalau ikan lele zaman sekarang ya, pecel lele itu ya. Jadi, nah untuk memenuhi kebutuhan ini kita nggak bisa secara tradisional aja. Upaya budidaya secara intensif, terutama komoditas penting seperti ikan, udang, dan rumput laut sangat menjanjikan. Udang selain konsumsi lokal juga dapat digunakan sebagai komoditas ekspor yang sangat menjanjikan. Budidaya udang untuk ekspor dilakukan oleh orang yang mempunyai jiwa wirausaha yang kuat karena udang merupakan komoditas yang rentan terhadap lingkungan dan penyakit. Nih, ada video tentang komoditas perikanan. Ini adalah ikan yang baru segar yang jadi bahan baku pembuat ikan sarden kaleng. Wah, idolanya kita semua nih. Setiap harinya di pabrik pengainan ikan ini ada 10 ton ikan yang baru segar yang diolah menjadi sarden. Ikan-ikan ini akan dibersihkan sedemikian rupa. Bagian kepala, isian perut, dan bulu ikan dipisahkan dengan cara digunting. Jadi yang dipakai cuma daging badan ikannya saja deh. Ikan kemudian dicuci sambil diputar dengan air mengalir. Sisi pada badan ikan juga ikut dibersihkan dengan cara ini. Ikan yang sudah bersih siap dimasukkan ke dalam kaleng. Dalam satu kaleng bisa bersihkan 5 sampai 6 daging ikan lemuru, tergantung berat dan ukurannya. Nah, masuk ke proses pemasakan dengan cara di steam atau diberi kuah panas kayak dikukus gitu deh. Dengan cara seperti ini, daging ikan bisa matang dan terbebas dari mikroorganisme. Kalau ikan sudah matang, air dalam kaleng kita tuliskan ya. Air perlu dikeluarkan biar tidak rusak tekstur dan memunculkan rasa amis di daging si ikan. Oke deh, kaleng seperti berisian bumbu berupa siraman saus tomat. Saus tomat untuk ikan sarden kaleng ini diracik sendiri dengan bahan berkualitas tanpa tambahan MSG. Proses pengisian saus juga nggak boleh asal, sambil ditekan untuk memastikan tidak ada udara yang terperangkap. Kalau ada udara dalam kaleng, ikan sardennya bakal nggak awet. Proses pengalian ini menjadi bagian yang penting. Tanpa bahan pengawet, ikan sarden kalengan bisa tahan sampai 3 tahun. Wah, pas banget kan buat jaga-jaga kalau ada bencana. Belum selesai ya, masih ada tahap sterilisasi. Tahap ini memastikan semua bakteri mati dengan cara dimasak dalam tungku tertutup yang diberi tekanan buah panas. Mirip presto itu deh, makanya daging ikan sarden bisa empuk banget. Terus tulangnya juga nggak berasa. Dalam satu kali ikan sarden ini mengandung
kalsium, dan juga vitamin penting yang berguna sebagai antioksidan tubuh. Oke, itu salah satu produk perikanan yang ada di Indonesia ya. Kita lanjut. Jadi ikan bumbu itu ikan laut. Biasanya ikan laut itu mudah busuk ya. Nah, dengan cara kita memanfaatkan ikan bumbu tadi dengan teknologi, jadilah bisa dikalengkan. Ini kan kalian bisa tahan 3 tahun. Itulah kelebihan dari teknologi perikanan. Lanjut ya. Agriculture di bidang perikanan adalah pelaku usaha yang mengelola sumber daya perikanan secara produktif dan efisien, menerapkan teknologi atau inovasi dalam budidaya, pengolahan atau distribusi hasil perikanan. Yang selanjutnya yaitu menciptakan nilai tambah dari produk perikanan, misalnya melalui pengolahan atau branding, menyasar pasar lokal maupun ekspor dengan strategi bisnis yang jelas, dan mengembangkan usaha yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan lingkungan. Ini keberhasilan wirausahawan. Keberhasilan seorang wirausahawan juga erat kaitannya dengan perlindungan terhadap diri sendiri dan orang lain. Tujuannya yang akan dicapai, disiplin serta berani mengambil risiko dalam berusaha. Ada beberapa faktor penyebab kegagalan dalam berwirausaha, yaitu perencanaan yang kurang matang, tidak berbakat, kurang berpengalaman, tidak mempunyai semangat berwirausaha, modal yang tidak mencukupi, serta tidak fokus pada usaha yang didirikan. Ini ada lagi contoh video pembuatan produk perikanan secara modern. Yang lagi maraknya kita konsumsi ya. Nah ini namanya surimi lah. Jadi ikan itu dagingnya dikeringin. Nah proteinnya itu dia larut. Makanya kita di dalam produk perikanan itu kayak tidur-tidur ya. Sosis, lagi dumpling ya, cikuah, yang ada di sebelah itu kayak macam-macam apa imitasi crab warna orange, ada kan? Nah itu ini namanya daging surimi. Dia bukan daging biasa, tapi biasanya itu daging ikan. Dan dia rasanya manis memang, karena dia seratnya itu larut di dalam air. Jadi kayak daging biasa dicuci sampai 3 kali. Daging, ada daging ikan bagus ya, disiram air, diayak-ayak kayak gitu, disiram lagi air, diayak-ayak. Jadi tinggal seratnya aja. Lebih mahal daripada daging biasa ya. Daging, makanya yang macam-macam produk perikanan itu lebih mahal ya. Kita beli paketannya itu. Jadi 1 kilo ikan itu bisa loss-nya itu 1 kilo, berkurangnya itu. Jam pertama telah selesai. Saatnya memasuki jam kedua.
Indonesia. Yang berbeda ya, namanya juga beda. Ini namanya Cikua. Semuanya bahan dasarnya surimi. Siapa juga di tua? Oh, ini ikan laut yang sebenarnya sama suami, Pak.
Silahkan kalian diskusikan ya nak ya. Kalau ada yang tidak mengerti, boleh tanya sama ibu. Untuk analisis notnya kalian tulis di tengah-tengah sticky note ini beri nanti ini S untuk trennya ini pakai ini ya. Kelompoknya masing-masing ada 4. Ini untuk bagian S, B, O, dan T nya kayak gini ya nanti ya. Boleh lihat di internet. Kalian sudah masing-masing memegang handphonenya ya. Boleh lihat di internet, kalian boleh cari sumber melalui internet. Ini untuk sticky note ya. Tempel ya. Di sticky note kalian ya. Ya. Iya. Silakan didiskusikan ya. Buat nama kelompok itu nanti kalian presentasikan. Ibu kasih 5 menit. Ya. Strength, kekuatan, weakness, kelemahannya apa? Silakan tulis. Ini kelompok 4. Nih, kalian tulis mana kayak tadi? Nah, kalian tulis itu strength-nya apa, kekuatannya, weakness, kelemahannya, opportunities, peluangnya sama ancamannya apa?
sih kekuatannya di Palembang ini? Kalian tulis ini. Nah, kelemahannya apa nanti? Satu lagi misalnya ini. Nah, silakan ditulis kelemahannya kita di sini. Ini duluannya di sini sama yang ini ancamannya di sini. Yang 4. Oke? Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Nah, ini. Nah, ini. Kalian pilih apa? Oh, ikan lele. Nah, jadi kalian bisa budidaya ikan lele ya. Kalian tulis strength-nya apa, kekuatannya apa. Nah, kekuatannya kalian tulis di sini dulu. Ya. Apa lagi? Nah, kelemahannya, weakness-nya kalian tulis di sini. Opportunity, peluangnya sama ancamannya apa? Di sini. Ini pertanyaannya aja. Pertanyaan KPD. Kalian tulis. Ya. Silakan diskusi kelompoknya. Boleh lihat di internet. Ya. Oke. Apa yang kalian diskusikan? Silakan tulis semua ya. Wah, ini waktu ini udah ada kekuatannya, strength-nya. Apa? Ya, ini.
rumah sudah? Yang kini silakan anak-anak ya kelompoknya ya. Kita akan presentasikan hasil diskusi kelompoknya. Mana sudah? Tunggu, tak lagi. Ini kelompok satu. Kelompok 3 gimana? Finish? Lagi. Kelompok 2. Ya, itu sama kelompoknya. Ya. Nanti seperti biasa kalian presentasi, kenalkan nama dan kalian, siapa yang moderatornya, siapa yang bagian menjawab pertanyaan temannya. Oke, silakan. Sudah selesai? Tunggu. Oke, kelompok 1 ada yang selesai. Silakan kelompok 1 presentasi. Nah, ini aja Bu. Di yang lain silakan menyimak. Nanti boleh bertanya sama kelompok 1. Oke, silakan kelompok 1. Maju. Salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dipresentasikan, alangkah baiknya kami akan mengenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Lina Dorati dan berikut ada teman saya. Perkenalkan, nama saya Sibal Sekolah. Perkenalkan, nama saya Fakir Isa Ramadan. Nama saya Hendrik Dula. Perkenalkan, nama saya Muhammad. Baiklah, di sini ada namanya SWOT tentang budidaya ikan lele yang akan dibacakan oleh Sita. Permintaan izin pasaran dan siklus paling cepat dan bulan perawatan berarti tidak.
pendidikan. Kualitas air harus dijaga terus-menerus. Itu modal awal. Baiklah, selanjutnya ada O yang akan dibacakan oleh Detik. Merupakan model yang kuat, warung, keliling, restoran bisa dikembangkan dengan sistem geofik atau horizontal, saingan ketat. Dan terakhir ada T yang akan dibacakan oleh Rizky. 1. Fluktuasi harga pakan dan bibit. 2. Cuaca ekstrim bisa mempengaruhi kualitas air. Baiklah, dulu adalah suap budidaya ikan lele di kelompok kami. Dan selanjutnya apakah ada yang ditanyakan? Ada yang ingin bertanya? Ya, silakan Nak. Jelaskan kegiatan entrepreneur di bidang perikanan setelah kalian membaca materi agripreneur dasar negara, dasar agribisnis perikanan. Boleh dilaksanakan tadi? Ya, silakan diulangi lagi Nak pertanyaannya. Jelaskan kegiatan entrepreneur di bidang perikanan setelah kalian membaca materi agripreneur dasar agribisnis perikanan. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya dan akan dijawab oleh Rizka. Kegiatan berfungsi pembibitan, menjadi dan mengembangkan bentuk ikan yang unggul dan pembesaran, menjaga pertumbuhan ikan yang memenuhi pakan, menjaga kualitas air yang tidak dimaksud, dan pemanenan, mengalir ikan saat sudah mencapai ukuran jual, dan pemasaran, dalam hasil panen batas dari
lain. Kekuatan, bahan baku seperti ikan mudah diperoleh dan pempek adalah makanan yang banyak disukai oleh masyarakat. Selanjutnya yang akan dibacakan oleh Rizky. Usaha pempek sudah cukup banyak sehingga persaingan sangat ketat. Selanjutnya yang akan dibacakan oleh bisa menjual cara yang tahu dari pembahasan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Angkol. Inovasi harga ikan dan bahan baku serta pengembangan jaga masalah yang cepat. Hasil diskusi dilakukan oleh Hafiz. Baik, apakah ada yang mau bertanya dari hasil diskusi kami? Ada yang ingin bertanya kelompok ini? Kelompok Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan membacakan soal dari kelompok 2. Soal jumlah usaha dalam berbisnis harus mempunyai ide kreatif, inovatif, misalkan kalian jelaskan tentang kreatif dan inovatif dalam usaha bidang perikanan. Pertanyaan tersebut akan dijawabkan oleh Rizky. Menciptakan produk olahan baru dari ikan seperti nugget dan sayur atau kerupuk dari limbah ikan dan menggunakan teknologi sederhana untuk efisien pakan atau pemantauan kualitas air melalui sensor dan juga membuat kemasan produk yang menarik agar lebih diminati pasar modern termasuk digitalisasi penjualan melalui media sosial atau marketplace. Baik, apakah jawaban tersebut sudah jelas? Kami akhiri presentasi kami hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kasih kunjung dulu tuh Bapak Uga. Gimana tuh Gugun? Ya? Kalau di Palembang itu pempek sebagai makanan khas Palembang. Jadi sangat berpeluang bisnis dalam bidang perikanan ya. Jadi boleh tuh coba, tadi udah ada kekuatannya apa di Palembang, banyak bahan bakunya ya, pelayanannya juga mudah, semua orang suka. Nah selanjutnya kelompok siapa yang mau maju? Oke, silakan kelompok Sakti. Maju. Ya, sekarang Marina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya April Prianto. Kenalkan nama saya Ayah Masih. Kenalkan nama saya Di sini saya akan mempresentasikan
dibacakan oleh Lehan. Kemplang merupakan makanan khas Palembang yang telah dikenal luas. Bahan baku ikan sungai seperti gurita atau batu iya lokal. Proses pembuatan dapat dikerja secara tradisional dan modern. Kelemahan proses pengiriman tergantung cuaca. Jika berpakai musim, persaingan tinggi antara produsen lokal. Kedua, dapat dikembangkan menjadi produk ekspor. Pasar oleh-oleh dan wisata kuliner sangat potensial di Sumatera Selatan. Selain makanan ringan berbahan air alami terus. Ancaman produk liwat atau kemplang berbahan ikan instan atau produk ultra kualitas. Beban selera konsumen yang lebih memilih makanan praktis dan modern. Regulasi pangan dan label halal yang makin ketat. Sesi tanya jawab akan segera dimulai. Apakah ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Kelompok 4 sama kelompok 4. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari usaha yang bisa dilakukan adalah budidaya ikan lokal berulang secara alami dengan ikan paus, gabus, atau mamam. Memiliki nilai ekonomi tinggi. Selain itu bisa dibuka usaha memancing wisata, fishing, tourism ini dengan konsep alami di mana pengunjung bisa memancing langsung dari sungai, menikmati kuliner ikan segar di tempat, atau membawa peluang hasil tangkapan. Ini bisa menjadi daya tarik lokal sekaligus membuka lapangan kerja. Kegiatan ini juga bisa dilakukan dengan edukasi lingkungan untuk menjaga kebersihan sungai. Ya, dari Sekian presentasi dari kelompok 4. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok 4 dengan memilih SWOT usaha PEM tapi masih butuh dong untuk kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu terkait pembuatan ikan sale di Palembang. Sebelum memulai presentasi, izin kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Angga. Perkenalkan, nama saya Dika. Perkenalkan, nama saya Atik. Saya Radu. Perkenalkan, nama saya Fatih. Perkenalkan, nama saya Nanti. Baiklah, sebaiknya track akan dibacakan oleh Dika. Ikan sale merupakan proses olahan tahan lama yang disukai oleh orang. Palembang memiliki budaya kuliner yang kuat, cocok untuk pemasaran produk tradisional. Ketersediaan bahan baku dari
Selanjutnya akan dibacakan oleh Adri. Proses pengasopan dan pengeringan tubuh memakan waktu dan tenaga. Belum banyak dikenal oleh generasi muda sebagai pemilihan modern. Ketergantungan pada cuaca jika belum menggunakan teknologi pengeringan. Berikutnya akan dibacakan oleh Ratu. Potensi ekspor keluar daerah atau luar negeri sebagai makanan khas Palembang. Pemasaran online membuka akses pasar yang lebih luas, dapat dijadikan oleh-oleh khas daerah. Baiklah, yang terakhir akan dibacakan oleh Fatir. Persaingan dengan produk olahan ikan lain seperti pempek dan kerupuk. Perubahan selera pasar terhadap makanan instan atau modern. Regulasi pangan yang semakin ketat dalam kemasan dan pengawetan. Baiklah, di sini kami akan membuka sesi tanya jawab. Adakah yang ingin bertanya? Juga pertanyaannya akan dijawab oleh Nafi. Bagaimana kegiatan entrepreneur di bidang budidaya perikanan ikan sale di Palembang? Belajar entrepreneur di bidang perikanan untuk seluruh proses bisnis dari hulu hingga hilirnya, tidak hanya terbatas pada pembudidayaan ikan. Jam kedua telah selesai. Saatnya memasuki jam ketiga. Seperti lele, pati, nila, pengolahan hasil perikanan menjadi produk bernilai tambah seperti ikan, atau ikan. Kita menjual produk perikanan secara langsung ke konsumen melalui oleh berdasar ini menuntut pengadaan teknologi seperti bioblok, internet, guna pemasaran melalui media sosial agar usaha tetap berkompetisi. Baiklah, apakah ini sudah jelas? Mungkin itu saja presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon ampun. Kami minta maaf kepada Allah. Kami mohon ampun. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wisata kuliner dan minat masyarakat pada makanan tradisional meningkat, bisa dikembangkan menjadi potensi atau brand lokal nasional. Potensi kerjasama dengan layanan pesan antar makanan online.
bersaingan dengan restoran untuk layanan lebih modern. Harga barang laku dapat naik saat musim tertentu. Rumah selera pasar dan harga makanan rendah, rumah atau rumah kebal. Sesi tanya jawab dibuka. Apakah ada ditanyakan? Saya dari kelompok 2 itu bertanya, bisakah budidaya perikanan dilakukan di perkotaan dengan lahan yang sempit? Bisa di perkotaan sistem seperti budidaya ikan dalam ember, budi gambar atau aquaponik vertikal sangat dapat digunakan. Budi gambar memungkinkan budidaya lele atau nila dalam ember dengan sistem sirkulasi sederhana. Sementara sayur seperti kangkung bisa ditanam di atas. Sistem ini hemat air, tidak membutuhkan lahan luas, dan bisa dijalankan di balkon atau halaman rumah. Selain budidaya, wirausaha juga bisa fokus pada pemasaran di balkon atau halaman rumah. Kami duduk kasih kami. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 5 terakhir ya idenya. Terima kasih juga untuk pesertanya. Gary, makasih ya. Pertanyaannya bagus sekali. Kita kasih gugur dulu untuk kelompok 5. Iya.
Bu. Ada yang belum selesai, angkat tangan. Semuanya selesai? Oke, kita bahas ya. Nomor 1, ada yang mau bantu ibu? Silakan menjawab ya, ini. Ya, baik. Soalnya satu jawabannya ya. Yang lainnya, silakan terakhir itu ya. Ya, Bu. Apa yang dimaksud dengan anti-meter perikanan? Jawabannya C. Pelaku usaha perikanan dengan pendekatan kewirausahaan. Ya, jawabannya adalah C. Betul nggak? Tentang pemimpin. Wirausahawan itu pelaku usaha di bidang tertentu, misal bisnis perikanan ya. Yang kedua, siapa yang mau jawab? Ya? Gary, silakan. Menghasilkan atau mengembangkan sektor agribisnis perikanan dari hulu hingga hilir dengan cara C. Melakukan inovasi dan penggunaan teknologi. Ya, betul. Jawaban Gary, tepuk tangan buat Gary. Dengan melakukan inovasi dan penggunaan teknologi seperti yang pembuatan dalam video tadi ya, ikan sarden kaleng, misal dumpling dari bahan baku ikan. Yang ketiga, siapa yang mau jawab? Oke, Ahmad silakan. Ada yang tentang teknologi dalam sektor agribisnis
C. Berani berinovasi dan mencoba hal baru. Oke, betul jawaban Rehan. Berani berinovasi dan mencoba hal baru. Sifat dari pembisnis. Jadi dia harus berani dan idenya harus berinovasi ya, bervariasi kayak ide-ide kalian tadi. Ada yang ikan sale, pembuatan ikan sale, masya Allah ya ide kalian. Nomor 5, siapa yang udah? Oke, Zaki silakan. Berani mengambil risiko. Oke, betul jawaban Zaki. Penyebab kegagalan wirausaha kecuali B. Berani mengambil resiko. Jadi seorang wirausaha itu kita harus bisa mengambil resiko. Harus tanggung jawab. Harus nggak boleh nyalahin orang lain atas kegagalan diri kita ya. Yang nomor 6, silakan muda. Oke, Dedi silakan. 6. Budidaya ikan dan subsidi perairan darat biasanya dilakukan di B. Kolam atau tambak air tawar. Oke, betul jawaban Dedi. Tepuk tangan buat Dedi. Biasanya di kolam atau tambak air tawar ya. Biasanya di tempat kita ya. Lanjut, nomor 7. Oke, Gera silakan. Nomor 7. Budidaya ikan laut intensif biasanya membutuhkan B. Pengolahan kualitas air yang baik dan pakan khusus. Oke, betul jawaban Gera. Dari laut itu pengelolaan kualitas airnya itu baik ya, harus baik ikannya ya. Lanjut nomor 8. Oke, Gatan silakan. Budidaya ikan konsumsi ikan laut banyak dilakukan karena A. Air laut mengandung banyak nutrisi alami dan potensi ekspor besar. Betul jawabannya. Tepuk tangan dulu. Karena laut kita 70%-nya ya Indonesia ya, laut jadi potensinya besar banget di laut ya. Nomor 9, siapa yang mau jawab? Oke, lanjut. Budidaya ikan konsumsi di perairan Bayau memiliki keunggulan yaitu B. Lingkungan yang stabil dan pakan melimpah alami. Oke, Revano bagus jawabannya ya. Kalau itu stabil, kalau ikan air laut itu karena airnya itu sedikit, jadi kita itu bisa mudah mengontrolnya ya. Lanjut yang terakhir. Siapa? Oke, silakan Abil jawab pertanyaannya. Faktor penting yang harus diperhatikan dalam budidaya ikan laut adalah A. Kualitas air, suhu dan salinitas. Ya, betul. Tepuk tangan buat Abil. Yang harus diperhatikan dalam budidaya ikan laut itu adalah kualitas airnya ya, karena ikan hidup di air. Suhunya kalau nggak terlalu dingin ya, kalau ikannya itu ikan di darat ya, dan salinitas garamnya itu. Jadi jangan sampai terlalu asin atau asam di dalam airnya itu. Oke, coba setelah evaluasinya udah selesai, coba kalian berdiri. Ibu mau ice breaking dulu. Jadi ice breakingnya itu satu berhitung, 2 tepuk tangan, 3 melompat. Jadi sampai gini, 1, berhitung, 1, lompat, 2, lompat. Yang tiga siapa ya? Itu ya? Lanjut. Nah, pertama berarti kamu yang setelah berhitung itu melompat. Kayak itu. Nah, lanjut. Tangan. Oke, coba dari kelompok ini ya. Dapat lagi dulu ya. Kelompok 1 ya. Kelompok 1 silakan dimulai. Lanjut. Yang 3 sampai 5 ya, 5. 4. Oke, silakan kelompok ini. Kelompok 1 silakan duduk. Kelompok selanjutnya coba. Ibu mau asli. Coba dari sini ya. 2. Sekarang lagi mulai dari
Salah dua. Mulai dari angka. Sini ke kanan. 3 4 Oke, bukan. Dari panjang. 1 Ke kanan. 2 Mulai dari Rehan. 1 2 Mulai dari siapa? April. Mulai dari aku lagi. bahagia. Oh, bahagia, Masya Allah. Ya, ada lagi? Gimana?
Tidak ada, jelas?